Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel kita yaitu Irham Sniper Fishing. Oke sahabat angler dimanapun Anda berada, di kesempatan kali ini kita akan membuat racikan, yaitu racikan buat galatama ya bosku. Yang mana saya sudah lama tidak mengupload racikan galatama, masih di harian dan banyak yang berkomentar, "Om, tolong Om bikinkan lagi racikan galatama yang terbaru karena yang lama sudah mulai tidak makan ya." Nah, jadi buat para sahabatku semua, di kesempatan kali ini kita akan meracik lagi buat galatama babon ikan patin. Yaitu ini buat siang dan malam sangat cocok. Dan buat para sahabatku semua, dengan racikan-racikan lama itu jangan dilupakan karena bisa digunakan kembali untuk bulan besok atau minggu besok. Dan dipastikan jika racikan lama sudah gacor, pasti ada waktunya lagi akan dimakan lagi ya. Dan tetapi ini racikan terbaru, mari kita simak dan mari kita racik. Oke. Di kesempatan kali ini kita masih di media cenil ya, karena di daerah saya ini di Riau mayoritas kolam galatama diwajibkan cenil, dilarang umpan lain. Tetapi racikan ini pun bisa cocok buat pelet ataupun oto-oto ya. Nah, apa sih bahan-bahan yang kita gunakan, yaitu di sini saya menggunakan pasta stroberi ya bosku, merek Red Bell. Dan pasta ini banyak yang bertanya, "Bang, di mana cari pasta?" Padahal ini sangat mudah dicari di toko kelontong ini. Banyak ini bisa untuk pasta makanan ya. Ini namanya pasta makanan, bisa buat kue ataupun es. Ini dia pasta stroberi. Dan amisannya saya menggunakan dua macam, yaitu daging tenggiri dan aroma kelapa bakar. Untuk esen saya menggunakan Stella ya. Dan ini dia rahasianya. Ini umpan jahat. Ini racikan ini bisa membuat 4 ke kiri 4 ke kanan, bisa tidak dimakan umpannya karena ini umpan jahat ya. Karena umpan biasa sudah tidak mujarab, jadi kita akan membuat umpan racun ya, yang mana bisa merugikan tetangga kita. Oke, langsung saja bagaimana sih cara peracikannya. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe jika video ini berguna. Oke, kali ini saya akan membuat racikan yang sangat lembut ya, karena kita buat galatama, ikan babon dominan suka dengan umpan yang teksturnya lembut ya. Oke bosku, kita menggunakan pasta stroberi ini cukup 1 tetes saja karena kita target ikan babon, jadi aromanya tidak terlalu harum, tidak terlalu menyengat, kita aromanya samar-samar. Oke, ini dia. Kita menggunakan 1 tetes saja ya. Oke, sudah cukup ini. 1 tetes. Karena ini hanya untuk dominan warna ya, tetapi aromanya pun tidak terlalu besar ya. Dan esen daging saya menggunakan yaitu 2 tetes saja. Karena kita targetnya ikan babon, jadi jangan terlalu harum kali ataupun terlalu amis. 1 dan 2. Esen daging 2 tetes. Tenggiri saya menggunakan 4 tetes. 1, 2, 3, 4. Esen kelapa bakar menggunakan 3 tetes ya. Kelapa bakar 3 tetes. 3. Nah, dan ini dia, ini saya copot. Ini mereknya Esen Mait ya, karena saya sering mancing di kolam dan ini pun sering saya bawa. Tapi saya copot karena ini rahasia pemancing ya, karena di lokasi saya tidak pernah makanya saya jarang membuat video mancing karena saya bersaing kepada para sahabatku semua. Nanti kalau saya tahu saya ini menguploadkan tentang racikan saya, nanti pada tahu ya musuh saya. Jadi saya jarang buat video ataupun mereka tidak tahu kalau saya itu punya channel YouTube ya. Jadi saya copot. Ini merek esennya Esen Mait, bisa para sahabatku semua cari di Shopee ya, di jual beli online, karena saya belinya pun di Shopee, di toko Shopee. Nah, ini saya menggunakan 3 tetes Esen Mait. Oke, ini Esen Mait ini bisa
berbagai jenis, bisa untuk ikan patin, ada juga Asian made khusus patin, ada khusus bawal, ada khusus nila, tetapi ini khusus patin ya. Oke, ini saya menggunakan 3 tetes ya. Asian made 3 tetes. Ini dia rahasianya ya. 1 2 3. Nah, ini juga bisa kita gunakan esen ini saja, bisa saya gunakan esen ini saja, cuman tetapi menurut saya kurang gacor, jadi saya oplos. Ini dia. Dan ini racikan racun namanya bagi saya, karena bisa membuat lawan kita mati langkah, kiri 4 ke kiri 4 ke kanan bisa mati karena dengan bau aroma esen ini. Nah, untuk teksturnya saya menggunakan tekstur lembut ya. Saya menggunakan air 14 sendok dengan takaran tepung kanjinya 2 sendok seperti biasa, tetapi kalau untuk harian saya menggunakan air 12 sendok dan tepung kanji 2 sendok. Nah, tetapi kita untuk galatama saya menggunakan tekstur lembut. Kita gunakan 14 sendok ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke. 10 11 12 13 14. Oke, ini dia takarannya. Airnya 14 sendok. Kita aduk sampai merata. Aromanya cukup mantap bosku. Ini dia racikan racun yang bisa mematikan racikan umpan lawan. Oke, untuk takaran tepungnya kita gunakan 2 sendok makan ya. Ini tepung kanji ataupun bisa disebut tepung tapioka buat para sahabatku semua. Dan alhamdulillah racikan ini pun sudah jos untuk saudara kita yang ada di Malaysia. Dan banyak juga yang sudah menggunakan racikan ini dalam grup Facebook maupun grup WA saya, sering berkomentar tentang racikan-racikan, tetapi belum sempat saya upload ya. Ini dia. 1. Oke. Mulai habis tepungnya ya. 2. Oke, 2 sendok saja ya. Karena kita teksturnya lembut. Ini dia racikan. Kita aduk lagi sampai merata. Setelah itu kita proses perebusan. Dan buat para sahabatku semua yang sudah paham tentang proses perebusannya, silahkan di skip ya. Oke, buat yang belum paham, mari disimak cara perebusannya. Oke, kita langsung ke perebusan. Oke, ini dia proses perebusannya. Kita tunggu dulu air mendidih. Setelah air mulai mendidih, baru kita masukkan racikan yang kita adon tadi ya. Oke, kita tunggu dulu, kita skip. Oke, ini udah mulai mendidih. Langsung saja kita masukkan adonan ini ke dalamnya. Proses perebusan kurang lebih 15 atau 20 menit agar hasil maksimal ya. Tetapi selama proses perebusan kita jangan lupa aduk seperti ini agar hasilnya maksimal merata ya. Oke, nah proses perebusan ini memakan waktu yaitu 15 atau 20 menit. Oke. Kita aduk. Oke bosku, ini dia hasilnya sudah mulai nampak, mulai matang. Usahakan jangan sampai ada yang mentah ya, ataupun tepung yang menggumpal. Usahakan merata ya. Jadi kita aduk terus sampai 15 menit, kita aduk terus. Kita balikkan seperti ini. Nah ini dia, itu dia warnanya sudah mulai berubah ya, mulai ke bening-beningan. Itu tanda-tanda yang sudah akan masak. Jika sudah bening merata berarti itu adonan sudah masak ya bosku. Oke, kita skip saja. Oke sahabatku, ini dia adonan yang sudah kita rebus tadi. Seperti ini hasilnya. Adonannya tidak tidak keras dan tidak terlalu lembut, dan sangat cocok buat galatama. Nah ini dia racikan racun kita yang bisa mematikan umpan lawan. Oke para sahabatku semua, mungkin cukup sampai di sini cara pembuatan racikan umpan galatama. Terima kasih telah mengikuti channel saya. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Salam dari Irham Sniper Fishing. Salam dan sampai jumpa kembali. Semoga pesta strike mantap.